Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Tercatat di Kitab Kehidupan atau Recorded in the Book of Life. Recorded in the Book of Life. Tanya siapa yang tercatat di kitab kehidupan? Balikannya, siapa pula yang dihapus dari kitab kehidupan? Nah, ini yang kita akan bahas, saudara. Saya berharap jangan saudara atau saya yang sampai terhapus di kitab kehidupan. Mazmur 69 ayat 29. Nah, sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, saudara jangan lupa langsung saja subscribe. Subscribe itu gratis. Kalau saudara yang menyaksikan diberkati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini, saudara like, komen, dan juga share pada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Itu juga bagian dari pelayanan finger ministry. Saya percaya Tuhan bisa pakai media ini untuk menyampaikan atau menyebarluaskan firman Tuhan. Mazmur 69 ayat 29 dikatakan begini, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Nah, kalau saudara lihat di situ, ada dua kalimat yang saling bertentangan. Biarlah mereka dihapus dari kitab kehidupan. Pertanyaannya tadi, siapa yang dihapus dari kitab kehidupan? Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Jadi orang yang dihapus dari kitab kehidupan, dia sama dengan orang yang tidak benar. Sebab yang tercatat di kitab kehidupan adalah orang-orang benar. Apa maksudnya terhapus dari kitab kehidupan? Orang yang terhapus dari kitab kehidupan sederhananya orang yang akan binasa. Ya. Orang yang akan mengalami mati kekal, tidak akan hidup kekal di surga. Itu orang yang dihapus dari kitab kehidupan. Sebenarnya setiap orang yang lahir di bumi ini, sejak Adam sampai nanti manusia yang akan datang, itu dicatat namanya di kitab kehidupan. Jadi siapapun dia, namanya tercatat di kitab kehidupan. Tapi menurut ayat ini, faktanya, ya ada orang yang dihapus dari kitab kehidupan. Nah, orang yang dihapus dari kitab kehidupan, seperti yang saya katakan tadi, dia akan binasa. Siapa dia? Mereka yang hidup fasik. Mereka yang menentang Allah, Elohim, Yahweh, Allah Israel, menentang Kristus, mengkhianati Kristus. Namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Jadi jelas, orang yang berdosa, orang yang tidak bertobat, namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Keluaran 32 ayat 32 sampai 33. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Ini Musa yang berkata demikian. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Nah, ini luar biasa. Musa pasang badan agar bangsanya yang dipimpin itu jangan sampai dihapus dari kitab kehidupan. Ya, jangan binasa. Biar dirinya saja yang dihapus dari kitab kehidupan. Tapi apa jawaban Tuhan di ayat 33? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Jadi orang yang berdosa itu yang akan dihapus dari kitab kehidupan oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Mazmur 69, mulai dari ayat 26 sampai ayat 29, ini konteksnya adalah nubuatan untuk Yudas. Kenapa, saudara? Ini dikutip bersama dengan Mazmur 109 ayat 8. Jadi Mazmur 69 ayat 26 dan Mazmur 109 ayat 8 yang disebut dengan Mazmur Yudas. Itu dikutip oleh Petrus ketika menjelang hari Pentakosta. Ketika mereka, para murid atau para rasul, hendak menggantikan Yudas yang gantung diri. Ini dua ayat ini yang tadi saya baca, ayat 29, Mazmur 69, dan juga pasal 109 ayat 8. Ini dikutip secara bersamaan ketika para rasul mencari pengganti Yudas. Jelas, ini Mazmur Yudas menceritakan Yudas yang namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Nah, kalau kita lihat siapa Yudas? Yudas itu pengkhianat, saudara. Yudas itu yang menjual Yesus. Ya. Kemudian Yudas mati gantung diri, ya, karena menyesal tapi tidak bertobat. Nah, saudara, jangan sampai kita seperti Yudas yang namanya terhapus dari kitab kehidupan. Ini penting, saudara sekalian. Makanya agenda kita satu-satunya adalah bagaimana supaya nama kita tetap tercatat di kitab kehidupan. Ya, tentunya hanya orang yang percaya kepada Yesus, yang hidup benar di hadapannya, melakukan kehendak Bapa, yang akan dicatat namanya dalam kitab kehidupan. Jadi, saudara sekalian, agenda kita satu-satunya adalah bagaimana hidup kita berkenan di hadapannya dan tidak dihapus namanya dari kitab kehidupan. Kenapa? Karena prestasi pelayanan apapun hebatnya, itu kalau nama kita sampai dihapus dari kitab kehidupan, itu suatu tragedi terbesar dalam hidup kita.
Di Lukas 10 ayat 20 dikatakan begini, ini ketika 70 murid itu pulang dari pelayanan, mereka melakukan perkara yang besar, mengusir setan, luar biasa. Dikatakan begini, ayat 20 Lukas 10, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi prestasi pelayanan bukan sesuatu yang paling istimewa, tetapi yang paling istimewa adalah ketika nama kita tetap tercatat di kitab kehidupan, ketika kita masih terdaftar dalam kitab kehidupan. Itulah sebabnya kita harus berjuang sungguh-sungguh, serius untuk senantiasa hidup benar melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena Yesus pernah berkata, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu dicatat di Matius 7 ayat 21. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Karena pada hari terakhir, Tuhan akan berkata, nyah kamu pembuat kejahatan. Siapa yang pembuat kejahatan? Mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi saudara-saudara sekalian, agenda hidup kita satu-satunya adalah bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berjuang. Itulah yang disebut dengan keselamatan. Di Lukas 13 ayat 23, ada seorang dikatakan, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajalah kah orang yang diselamatkan? Jadi orang ini bertanya kepada Yesus, sedikit saja kah orang yang diselamatkan? Apa jawab Yesus? Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha. Perhatikan, banyak orang akan berusaha ya masuk, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi kita harus berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, Yesus bilang, banyak orang akan berusaha masuk tapi tidak dapat. Jadi kalau hanya sekedar berusaha tanpa berjuang sungguh-sungguh, all out, dia tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga, alias tidak akan tercatat dalam kitab kehidupan. Hal ini dipahami oleh Paulus. Itu sebabnya dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10 dikatakan gini, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10 perhatikan di sini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita berjuang agar hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar, supaya nama kita tidak terhapus dari kitab kehidupan, melainkan tetap tercatat. Sehingga Tuhan berkata, sabaslah engkau hambaku yang baik, masuk dalam kesukaan yang besar bersama dengan aku. Di Wahyu pasal 3 ayat 5 dikatakan ini. Wahyu 3 ayat 5, ayat terakhir saudara. Dikatakan, barang siapa menang, tentunya setelah berjuang, ya, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Bapa, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jelas, yang menang, yang berjuang, tetap mempertahankan iman, hidup benar, melakukan kehendak Bapa. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara-saudara sekalian, biar nama kita tercatat atau terdaftar di surga, karena kita hidup benar di hadapan Tuhan, oleh karena pertolongan Roh Kudus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.